Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah micro teaching kita, dan alhamdulillah hari ini kita akan mulai pada tahap praktikum semuanya ya, untuk menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Ya, jadi Ibu ingatkan lagi untuk keterampilan dasar mengajar, yang pertama keterampilan bertanya ya. Jadi untuk yang bertanya ini, kalian jangan hanya di kegiatan inti saja bertanyanya, tapi mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian keterampilan yang kedua, memberikan penguatan atau umpan balik. Jadi di sini setiap pertanyaan siswa yang sudah diajukan, itu kalian harus menanggapi apakah pertanyaannya itu sudah benar atau salah. Dan ketika siswa kalian suruh untuk menjawab pertanyaan di depan, itu juga harus dikoreksi. Jangan dibiarkan saja. Nah, kemudian untuk keterampilan selanjutnya, mengadakan variasi. Jadi ini untuk mengadakan variasi ini, ada 2, ada variasi suara kalian. Jadi kalau ngajar itu jangan datar-datar terus ya, harus ada intonasinya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan atom? Nah, jadi ada naik turunnya. Mana yang penting dari setiap pokok bahasan itu kalian harus tekankan di sana. Kemudian variasi yang kedua itu ada variasi tempat duduk. Jadi kalau mau ngajar itu jangan hanya, apalagi mau duduk di sini saja ya, mau duduk di meja. Jadi kalau variasi tempat duduk itu kalian bisa duduk di depan, berdiri di depan menjelaskan, atau enggak berdiri di tengah-tengah dan berdiri di belakang siswa kalian. Jadi jangan hanya satu tempat untuk menjelaskan. Kemudian keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan ini bagaimana kalian bisa menjelaskan siswa kalian agar mereka bisa lebih paham ya. Jangan hanya misalnya guru yang tidak bisa menjelaskan, itu biasanya tidak nyampe nanti materinya ke siswanya. Pintar untuk dirinya sendiri saja. Nah, kemudian keterampilan yang selanjutnya ada membuka dan menutup pelajaran. Biasa kan proses pembelajaran itu kan ada 3, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Nah, pembukanya nanya kabar lah, salam, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti, bagaimana model yang akan kalian pakai, apa diskusi atau hanya ceramah saja, tergantung kalian. Untuk penutup ya ada kesimpulan dari materi yang kalian sampaikan kepada siswa. Kemudian ada keterampilan membimbing diskusi ke kelompok kecil. Jadi di sini diskusinya itu misalnya kalian bagi menjadi anggotanya 4 orang atau enggak 3 orang. Jadi kelompok kecil. Kenapa kelompok kecil? Biar semuanya itu kerja. Kalau biasanya untuk kelompok besar itu hanya satu saja yang kerja. Jadi yang lainnya cuma numpang tampang doang, kemudian hanya mungkin ngobrol-ngobrol sama temannya. Kemudian keterampilan yang selanjutnya itu mengelola kelas. Jadi mengelola kelas ini maksudnya kalau ada siswa yang ribut, kalian jangan biarkan, harus langsung ditegur. Atau gimana caranya, bisa diberikan tugas lagi, siapa yang ribut akan Ibu kasih latihan lebih banyak dari teman-temannya. Nah, kalau kayak gitu biasanya siswa akan jera ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi karena di sini ada kelompok kecil, jadi bagaimana cara kalian membimbing setiap kelompok itu ketika mereka punya kesulitan. Nah, misalnya ada 3 soal. Nah, soal yang mana yang mereka mengalami kesulitan, itu kalian harus keliling-keliling ya di setiap kelompok itu. Jangan hanya setelah memberikan tugas, kalian hanya duduk di tempat kalian atau di meja guru. Jadi kalian harus keliling di setiap kelompok untuk menanyakan kesulitan mereka. Jadi untuk hari ini akan ada 3 orang yang praktikum. Jadi kita mulai dari Murniati ya. Nah, silahkan Murniati. Murniati mulai dari luar ya, bagaimana cara, ingat 8 keterampilan mengajar tadi untuk penilaiannya. Form penilaiannya sudah Ibu bagikan minggu lalu ya, semoga kalian baca. Ibu akan di sana. Assalamualaikum.
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang gak hadir temennya? Mustiadi, Henry, Ije, Ica. Kenapa temennya ini gak masuk? Ada sakit. Oh gitu. Kita doakan ya, semoga temannya cepat sembuh. Baiklah, keluarkan alat tulisnya semuanya. Ya dong, kalau kita belajar itu harus kita siapkan terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Pimpin doanya. Ya, silakan pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, di sini sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa aja? Apa? Masa lupa? Ayo. Kekhasan atom karbon. Apa lagi? Lupa, Bu. Masa lupa? Iya, soalnya banyak banget. Sekarang Ibu kasih clue. Kekhasan atom karbon. Sekarang Ibu tanya dulu terlebih dahulu. Kekhasan atom karbon itu apa saja? Kekhasan atom karbon itu apa saja? Apa? Yo, udah lupa ini kayaknya. Sekarang Ibu tanya, nomor atom karbon itu berapa? Berarti elektron valensinya berapa? Jadi kesimpulannya? Ya, benar. Apalagi? Ya, benar. Jadi, kekhasan atom karbon itu di mana karbon itu memiliki elektron valensi 4 yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Sehingga dia itu dapat berikatan dengan atom karbon sesamanya atau atom karbon lainnya. Hal inilah yang menyebabkan karbon itu memiliki di bumi ini memiliki senyawa karbon yang begitu banyak. Jadi di sini saya Ibu tanya, jenis-jenis hidrokarbon masih kalian ingat? Ya, terus jenuh-jenuhnya itu apa saja? Yang jenuh apa? Masa nggak ada yang ingat? Alkana. Apalagi jenis-jenisnya? Terus? Benar ya, ada alkana, alkena, dan alkina. Baik, di sini siapa yang masih ingat tentang rumus senyawa alkana? C2 C2H2. Apalagi? CnH2m plus 2. Ya, benar, CnH2m plus 2. Sekarang masa kalian nggak ada yang ingat deret homolog? Deret homolog. Misalkan metana, etana. Apa saja? Ayo sebutin Ibu. Apa saja rupanya? Oktana, nonana, dekana. Benar. Benar ya. Jadi di sini kalian tuh harus belajar ya. Minggu lalu masa udah lupa pembelajarannya? Oh ya. Tahu kalian bensin? Tahu. Apa itu bensin?
Senyawa apa yang terkandung di bensin? Ayo. Apa? Metana. Banyak atom karbon. Jadi di sini itu bensin itu termasuk senyawa alkana ya, benar kata temannya. Tapi tergantung rantai karbonnya. Di sini bensin itu mengandung senyawa N-heptana dan juga isooktana. Ngerti kalian itu? Baik, itulah tujuan kita pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami cara memberi nama senyawa alkana sesuai dengan aturan UPEC. Nah kan tadi Ibu tanya, ngerti kalian maksudnya N-heptana sama isooktana. Jadi di sini kita akan mempelajarinya terlebih dahulu. Adapun sebelum Ibu masuk ke materinya, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di mana kelompok pertama yaitu sebelah kiri 5 orang, Rizal. Terus kelompok kedua yang di tengah dan kelompok yang ketiga sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata nama senyawa alkana. Tata nama senyawa alkana ya, di mana di sini tata nama senyawa alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. N itu artinya normal. Nah, seperti yang dicontohkan di sini yaitu CH3, CH2, CH2, CH3 ya. Di sini pertama kita hitung terlebih dahulu rantai atom karbonnya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 itu sebutannya apa? Tinggal kita taruhkan N di awalnya, terus butana. Itu untuk rantai karbon lurusnya. Dan untuk yang kedua yang biasanya yang bercabang, di mana tentukan rantai C terpanjang pada alkana. Di sini kita fokus pada atom karbon C-nya ya. Selanjutnya yaitu tentukan cabang dari alkana yaitu gugus alkil. Gugus alkil itu apa saja? Ya, benar ya. Dan selanjutnya, di sini selanjutnya yaitu lakukan penomoran pada senyawa alkana, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai dari yang dekat dengan cabang. Contohnya kayak gini. Di mana di sini rantai apa tadi aturan yang pertama? Kita melihat rantai terpanjang dari karbon. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4. Bisa dia dimulai di sini? Kenapa? Ya, benar ya. Selanjutnya kita beri nomor kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini namanya apa? 2 metil. Ya, benar. Selanjutnya, ada yang masih di sini, ada yang masih belum paham? Ya. Selanjutnya yaitu aturan yang keempat. Jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, kita cukup tulis 1 gugus alkilnya ditambahkan awalan di. Misalkan ada 2 metil, berarti kita tambahkan di metil. Kalau 3? Ya, benar. Selanjutnya yaitu alkilnya itu ditulis dengan menurut urutan alfabet. Contohnya kayak gini ya. Bukan contoh. Misalkan yang ini. Yang tadi 2 metil kan? Sekarang Ibu tanya, mana rantai terpanjang karbonnya? Hitung dari mana? Dari kiri atau kanan? Sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti? Ya. Berarti di sini ada berapa cabangnya? 2. Apa ini? Berarti namanya apa? Ingat penomorannya ya. Ya, benar. 2,3 dimetil pentana. Selanjutnya yaitu tadi kan Ibu bilang alkil ditulis dengan menurut urutan alfabet. Nah, di sini contohnya.
Dimulai dari mana perhitungannya ini? Kiri, kanan, atau atas bawah? Atas? Serius? Berarti ini berapa rantai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada? Terus rantai cabangnya ada berapa? Ini apa namanya? Kalau ini? Berarti penamaannya apa? Ingat. Ingat. Diam dulu. Tadi apa? Tadi apa aturannya? Ya, susulan alfabet. Mana lebih dulu, E atau M? Berarti namanya apa? Satu orang, angkat tangan. Coba Putri. Putri namanya. 4 April, 2 April. Apa? 4 April, 2 April sana. Ya, benar. Bagus ya, udah ngerti. Nah, jadi secara singkat, penulisan nama alkana itu yaitu posisi alkil, nomor alkilnya, baru nama alkil, selanjutnya yaitu rantai utama, kayak yang tadi kalian anukan. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi di sini untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, diskusi kelompok ya. Minta dipresentasikan di depan. Baik, untuk kelompok pertama ini, kelompok kedua, silahkan ya jawab. Dan kelompok ketiga, jawab ya. Yang di depannya itu, lihat temannya di belakang itu kelompoknya. Ayo, kelompoknya. Ayo diskusi sama kelompoknya. Ya. Duduk. Ya. Paham? Ada yang mau ditanyain? Terus di sini ada yang masih dibingungin? Berapa? Ayo. Kelompok yang sebelah kirinya ini gimana? Ada yang mau ditanyain? Kayaknya nggak ada ya, udah paham semua. Udah? Siapa kelompok pertama? Yang mau maju siapa? Kita pakai urutan aja ya, kelompok 1, kelompok 2, baru kelompok 3. Baiklah, kelompok 1 maju ke depan. Ini jawabannya. Terima kasih Ibu. Ya. Tulis di papan. Ini pakai spidol. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terkait tadi tata nama senyawa alkana, yang dimana tugas kami itu disuruh menentukan Di bawah. Ya. 2 metil butana. Nah, jadi disuruh tentuin strukturnya. Nah, jadi strukturnya ini kayak gini. Lihat di sana. Tadi ingat nggak atom karbonnya itu berapa yang ikat? Cukup. Aku sih. Iya, astaga. Udah ya?
Nah, ini penomorannya dari sini ya, dari sebelah kiri. Udah kita lihat sayang. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya 2 metil butana. Bener ya. Kasih aplaus buat temennya. Selanjutnya, kelompok kedua maju silahkan. Siapa perwakilannya? Ayo silahkan. Di sini ya. Oke, jadi saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan soal yang diberikan oleh ibu. Jadi di sini kita mendapatkan soal 2,4 dimetilokana. Jadi di mana oktana sebagai rantai utama dan oktana itu memiliki 8 gugus karbon. Iya. Jadi kita di sini Rantai buat karbon. C-nya sampai 82. Jadi di sini rantai utamanya kan oktana, jadinya ada 8 atom C dan ada dua cabang yaitu dimetil. Jadi metilnya ada 2 buah, yang dimana metilnya ada di atom C nomor 2 dan 4. Jadi di sini kita nomorin dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cabang metil berada pada atom C, pada rantai nomor 2 sama 4. Nah, coba ibu lihat. Udah bener ya. Berikan aplaus buat temennya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3, silahkan maju perwakilan. Sebelah sini ya. Kalau sini, Pak. Nah, karena ini kita dikasih namanya, berarti kita harus untuk nentuin rantainya kan. Nah, kita lihat dulu yang paling terakhir rantai utamanya. Ini kan nonana itu ada 9 atom C-nya. C 2, 3, 4, 5, 6. Kecilan ya. Semua sampai sana itu. Buat dari sini Cina. Tambahin ke sini dah. Ya, Sudah. ayo. Ya. Ya. Silahkan Ustaz. Ayo, kita tentuin kan. Nanti baru kita lihat ntar sahabatnya ada di nomor berapa aja. Iya, benar. Nah, untuk nulisnya kita bisa dari sini, boleh dari sini juga, boleh dari sini juga. Tapi kita mulai dari kirinya saya aja ya. Oke, tentuin kita hitung dulu. Ini kan ada 3, berarti di atom C yang ketiga. 1, 2, 3. C yang ketiga. Baru nanti diseluruhkan ada 5 metil. Metil. Sorry, nanti baru kita tulis. Baru nanti kita
masukin ininya karbonnya, hidrogennya Hidrogen. atau hidrogennya. CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH2, 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 CH3. Nomornya? Oh, penomorannya kan ada di sini kita tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, benar ya. Berikan aplaus buat temennya. Jadinya udah paham semua kan? Coba dari sini lagi. Nomor yang pertama untuk kelompok 1. Tadi kan Bu Tana otomatis dia memiliki 4 buah. Ya, benar. Metilnya ada di nomor 2. Selanjutnya 2,4 di metil oktana. Oktana itu ada? Ya, benar. 2, nomor 2 dan nomor 4. Pintar. Terus yang ketiga ada nonana. Nonana itu ada? Nomor metilnya ada di nomor? 3. Etilnya ada di nomor? Paham? Bagus. Sekarang masih ada yang mau ditanyain atau belum paham tentang materi ini? Baik. Dikarenakan waktu kita udah hampir habis, kalian juga mau keluar main. Jadi di sini sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang hari ini? Coba angkat tangan. Eka. Ayo, siapa? Kesimpulannya. Tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar, kan? Ayo. Tidak apa-apa salah. Ayo, silahkan Eka. Oh. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan. Ayo, mau cepat keluar main. Kita belajar hidrokarbon, itu di mana tersusun oleh atom C. Atom C itu memiliki kekhasan tadi dibilang kalau atom C itu memiliki 4 elektrovalensi yang dimana dia dapat memiliki ikatan dapat membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom lainnya. Habis itu tadi salah satu contoh dari hidrokarbon itu ada bensin. Bensin itu terbuat dari N-heptana dan isooctana. Dan selanjutnya kita belajar tentang tata nama senyawa alkana yang dimana cara penamaannya itu dimulai dari menentukan rantai utama yaitu rantai terpanjang dari Ya, silakan lanjutkan. Lalu habis itu kita tentuin cabang dari rantai tersebut. Lalu penomorannya dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Ya, cuma itu? Baik, benar ya dikatakan temannya. Di mana tata nama senyawa alkana itu yang pertama kita harus melihat rantai terpanjang karbonnya, selanjutnya yaitu rantai cabangnya, dan penomorannya itu untuk yang paling dekat dengan cabangnya. Dan adapun untuk yang gugus alkilnya memiliki lebih dari 1, kita bisa menggunakan awalan gugus alkilnya di tri dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu alkilnya ditulis menurut aturan menurut huruf alfabet ya maksudnya. Nah, kan secara ringkas jadinya posisi alkil, nama alkil dan juga ya benar ya. Jadi di sini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kerjakan tugas nomor
1 sampai 5 di LKS halaman 38. Dan adapun materi minggu depan yaitu tentang tata nama senyawa alkena. Ibu harap kalian mempelajarinya terlebih dahulu ya, baca-bacalah sebelum belajarnya ya. Besok di meja Ibu, besok bisa minggu depan ya, minggu depan di meja Ibu, di hari dan jam yang sama. Tetap semangat ya belajarnya. Mungkin hanya ini dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.